Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Ervan di channel Mas Ervan. Pagi ini izinkanlah sebelum berangkat kerja, sebelum beraktivitas, kita sharing sejenak teman-teman terkait dengan pertanyaan siapa, ada saya lupa Pak siapa. Jadi beliau bertanya, beliau sudah usia 47 tahun ya. Usia 47 tahun, kemudian sudah nge-gym dapat 6 bulan katanya. Beliau merasa tidak ada perubahan. Ada perubahan tapi lambat ya, atau lama malah. Beda dengan ketika beliau usia di bawah 30 tahun ke bawah, seperti itu. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, baik teman-teman, ini juga keterkaitannya dengan saya kemarin sudah baca, mendengarkan materinya dari Om Adrai. Ingat, saya hanya menyampaikan di sini dan selebihnya saya juga menambahi terkait dengan apa yang saya pahami teman-teman. Nah, kenapa usia 40 tahun ke atas, kita berbicara usia 40 tahun ke atas itu kok sulit dalam membangun massa otot. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, sekali lagi saya sampaikan di sini, bahwa ketika kita memasuki usia 30 tahun ke atas, maka kita akan mengalami yang namanya sarkopenia, yaitu penyusutan massa otot tiap tahunnya. Terus bagaimana yang terjadi? Yang jelas kita akan mengalami penurunan dari metabolisme tubuh, baik dari gerak yang gerak kita yang mungkin sedikit terhambat, sudah tidak seperti usia 30 tahun ke bawah lagi, dan juga mulai dari mungkin ada juga gangguan-gangguan kesehatan yang lainnya terkait dari akumulasi kita selama kita menjalankan pola hidup, mau pola hidup sehat apa mau pola hidup yang kurang sehat. Nah, bagaimana apa yang terjadi ketika kita memasuki usia 30 tahun ke atas? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini pentingnya resistance training di sini teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau berbicara, ini juga kaitannya dengan yang namanya NET atau non-exercise thermogenesis. Apa itu thermogenesis? Yaitu adalah proses pembakaran yang terjadi pada metabolisme tubuh kita ya. Dari kalori itu sebenarnya. Biasanya seperti itu. Kenapa kok bedanya NET dengan tadi resistance training teman-teman? Sangat beda sekali teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman itu sudah kaitannya yang berhubungan dengan yang namanya NET, non exercise thermogenesis, namanya non exercise, bukan bagian dari thermogenesis. Kita jalan, kita loncat-loncat, kita melangkah, kita tidur, itu juga termasuk dari bagian non exercise thermogenesis. Makanya beda, karena lebihnya dari non exercise thermogenesis ini sebenarnya adalah bagian lebih fokus melatih bagian dari kardiovaskular kita atau otot bagian jantung kita. Nah, seperti itu. Makanya beda sekali teman-teman. Misalkan kalau teman-teman dalam waktu yang sama ya, latihan lari anggap 10 menit, samakan dengan latihan angkat beban selama 10 menit, maka akan hasilnya berbeda. Nah, seperti itu. Makanya kenapa kok NET ini, kardio ini bisa kita lakukan di mana saja teman-teman. Kita jalan, kita berangkat ke masjid, kita berangkat ke pasar, kita berangkat ngantarkan anak, itu sudah bagian dari NET ini. Nah, itu bedanya. Nah, kesalahannya ini saya juga menangkap dari materi yang sudah Om Adrai disampaikan. Kesalahan dalam pola hidup usia 40 tahun ke atas. Yang pertama adalah kebanyakan kebanyakan karbohidrat dan kekurangan karbohidrat. Nah, seperti itu. Jadi terkadang usia 40 tahun ke atas itu banyak yang salah memilih karbo. Banyak dari mereka ya, mudah-mudahan bukan teman-teman semua. Banyak yang memilih dari mereka itu adalah cepat saji, olahan cepat saji. Kita kan tidak tahu kandungan tepung, garam, gula, dan minyak. Nah, itu juga mungkin buat Pak Sapa bisa dievaluasi. Kenapa kok bisa telat, kok bisa lambat progresnya? Beda dengan ketika kita masih usia 30 tahun ke bawah. Beda, karena kita bukan sudah memasuki usia produktif lagi. Tetapi yang patut diapresiasi buat Mas siapa itu, saya lupa Pak siapa, bahwa Anda adalah termasuk hebat, termasuk salut saya. Kenapa? Karena usia sekian itu masih mampu, masih konsisten dalam latihan angkat beban teman-teman.
hebat. Jenengan hebat, beneran hebat. Karena saya juga punya klien saya usia 48 tahun. Nah, jadi beliau itu sebelum latihan angkat beban, ini cerita pribadi ya, cerita sharing pengalaman pribadi. Jadi beliau itu merasa karena obesitas, karena berlebihan berat badannya, akhirnya beliau ingin mencoba latihan angkat beban. Dari berat badan 95 kilo. Latihan sama saya dapat 3 bulan turun sebanyak 6 kilo teman-teman. Jadi sebelum latihan angkat beban, beliau itu punya keluhan terkait dengan kesehatan, yaitu mulai dari asam urat, kemudian ada kolesterolnya juga, dan setiap berapa kali seminggu beliau selalu minum obat itu. Alhamdulillah setelah 1 bulan latihan sama saya, ternyata ketergantungan minum obat beliau sudah ngurangi teman-teman. Alhamdulillah. Jadi beliau semangat dalam menjalani pola hidup sehat sampai sekarang. Nah, makanya buat Mas siapa itu saya lupa namanya ya. Tidak perlu berkecil hati. Tidak perlu merasa kecewa. Ya, kenapa? Karena usia di atas sekian 40 itu bukan waktunya lagi untuk kita semakin berotot, kita semakin kekar, bukan. Makanya mindset yang kurang tepat adalah buat teman-teman, jangan target sama berotot dulu, jangan fokus sama pengen six pack dulu. Semua ada masanya, semua ada waktunya. Jika teman-teman sudah melewati proses, melewati perjuangan, insya Allah akan memetik hasilnya. Bukan hanya badan yang sehat, bonusnya juga six pack, bonusnya juga berotot, dan yang paling penting adalah apa? Yang utama adalah sehat. Sehat itu adalah syarat untuk mencapai tujuan. Nah, seperti itu. Jadi kembali yang tadi, kesalahan usia 40 tahun ke atas dalam menerapkan atau menjalankan pola hidupnya. Yang pertama yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu kelebihan ataupun kekurangan dari karbo. Itu yang pertama. Salah memilih sumber karbo. Jadi jangan sampai sering-sering makan di luar yang cepat saji makanannya. Memang boleh seminggu sekali boleh, tapi jangan sering-sering lah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kekurangan protein dan salah lemak. Nah, ini kekurangan protein dan salah lemak. Kita tahu protein asal kata dari protos, yaitu utama. Nah, makanya kenapa ketika teman-teman di sini dalam membangun massa otot, yang paling utama itu adalah protein. Kalau misalkan teman-teman proteinnya kurang, otomatis perkembangan massa ototnya juga akan terhambat atau berjalan dengan lambat. Malah bisa plateau atau jalan di tempat, stuck. Nah, itu perlu dievaluasi lagi ya buat teman-teman. Jadi yang kedua adalah kekurangan protein dan salah lemak. Seperti itu. Kenapa? Kalau kita banyak protein itu sudah punya yang namanya, saya lupa nama istilahnya. Yang jelas kalau protein itu bersifat merilis hormon kenyang. Jadi kalau dibandingkan dengan karbo, perbandingannya 1 piring dibandingkan dengan ayam dada ayam sekitar kurang lebih sekepalan gini lah, saya tidak tahu ukurannya. Coba ketika Anda makan, maka akan lebih cepat kenyang dari protein. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga adalah kurang gerak. Nah, kurang gerak di sini ada 2, yaitu gerak badan dan sama gerak rangka. Gerak badan ini meliputi biasanya yang latihan terkait dengan kardiovaskular, sedangkan gerak rangka keterkaitannya dengan latihan angkat beban. Ingat segitiga yang sudah Om Aderai sampaikan, bahwa ketika tulang kita dirangsang, dilatih, maka ketika otot kita dilatih, maka tulang akan terangsang kekuatannya. Ketika tulang ini akan sudah kuat kekuatannya ya, maka gerak kita akan menjadi maksimal. Dan ketika gerak kita akan menjadi maksimal, maka lemak itu akan bisa kita minimalisir. Kurang lebihnya seperti itulah. Itu yang saya tangkap dari materi Om Aderai. Saya di sini juga banyak belajar teman-teman. Nah, itu yang ketiga, yaitu kurang gerak. Kemudian yang keempat, ini sering kardio dan tidak latihan angkat beban. Nah, ini kurang tepat. Makanya keterkaitannya dengan NET yang tadi yang sudah saya sampaikan, NET, non exercise thermogenesis ya. Jangan sering banyak kardio, latihan angkat beban menggunakan alat seadanya. Seminggu 3 kali, seminggu 4 kali. Itu sudah luar biasa. Karena semakin tua kita semakin butuh olahraga, semakin tua kita juga harus butuh perawatan, bukan perawatan dari ketergantungan obat-obatan. Mobil tua semakin harus kita pelihara, rumah tua semakin kita harus pelihara.
Motor tua semakin kita harus pelihara. Nah, seperti sama dengan tubuh kita. Tubuh kita akan menua. Nah, di sini saya mengajak pada teman-teman menua dengan sehat. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi intinya buat Mas siapa tadi, jadi jangan fokus sama berotot dulu, jangan fokus sama six pack dulu. Nikmati, enjoy saja. Karena apresiasi, karena saya salut usia seperti di atas Anda, usia 40 tahun ke atas, 47 tahun. Latihan angkat beban itu sudah sangat luar biasa, teman-teman. Gitu ya teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita jadikan forum ini, diskusi ini, sharing yang inovatif, sharing yang edukatif teman-teman. Kita belajar bersama. Jadi saya mohon saran dan komentarnya ataupun masukan terkait dengan apa yang saya sampaikan ya. Kita belajar bersama. Dan untuk latihan insya Allah nanti teman-teman, karena pagi ini tidak ngutur, ini sudah jam 6:30, persiapan berangkat sekolah dan juga mengantar anak teman-teman ya. Baik, saya doakan teman-teman mudah-mudahan selalu sehat, programnya sukses ya. Lakukan apa yang sudah teman-teman sudah di track jalan yang benar, jangan tolak-toleh kanan dan kiri. Kita fokus goals kita masing-masing, untuk apa kita latihan, untuk apa kita exercise, seperti itu teman-teman. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe Mas Irfan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.